Aku Langit Biru. Selamat datang di tempatmu menemukan dirimu sendiri. Di podcast bersorak bahagia, eksklusif di Noise. Tempatmu berbagi kisah tentang cinta, persahabatan, keluarga, dan segala tentang hidup. Selamat berpetualang bersamaku. Gak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Itu fakta. Kita tidak sedang mendengarkan bahwa kita berbicara tentang hal-hal fiksi. Kita juga tidak sedang sekedar ngomong perkataan yang kelihatannya mengawang-awang. Karena itulah kenyataannya. Aku berani berkata, kalau gak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Karena udah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang memang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Bekerja sesuai passion lah. Iya, itu yang nantinya menyemangati kita supaya bisa bekerja sepenuh hati. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Supaya kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari apa yang kita suka. Omongan itu benar. Sayangnya pada kenyataannya, gak semua orang bisa. Gak semua orang mampu bekerja sesuai passion mereka. Gak semua orang bisa bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau. Lebih tepatnya, bukannya mereka gak bisa. Bukannya mereka gak punya keahlian. Ada orang yang punya kapasitas untuk itu. Ada orang yang aku lihat sangat berbakat. Dia pandai melukis, sangat pandai. Tapi keuangan orang tuanya gak mendukung dia untuk menjadi pelukis. Akhirnya dia memilih untuk menjadi pegawai bank. Dan sampai sekarang dia mengubur impiannya untuk menjadi seorang pelukis. Kalau kulihat karya-karyanya sejak di SMA, aku sudah bisa tebak bahwa ayahnya adalah seorang seniman. Hingga suatu waktu aku bertanya pada adik kelasku itu, "Kamu ada darah seniman ya?" Kemudian dia jawab, "Benar, ayahnya adalah seorang pelukis. Dia juga suka melukis. Untuk dia, melukis itu adalah nyawa dari sebagian besar hidupnya. Kanvas, kuas, ide, warna, semua itu adalah bagian dari mimpinya. Sekarang, yang dia lakukan malah berkutat dengan administrasi bank. Seorang temanku pandai sekali memasak. Setiap kali dia buka pre-order, aku pasti akan langsung pesan. Masakan dia itu luar biasa nikmat, apalagi dibantu dengan racikan ibunya. Kolaborasi yang buat aku, wah mantap banget. Setiap apapun yang dia lakukan, dia mau masak apapun, pasti laku. Pre-order dia pasti habis dalam sekejap. Dia gak terkenal teman-teman, tapi dari mulut ke mulut, orang-orang jadi tahu masakannya enak. Oreo regal cheesecake, macaroni hotel, apapun itu deh yang dia buat. Lezat banget, dan harganya juga murah. Bisa aku bilang terjangkau lah ya. Dia pandai sekali memasak. Sampai aku bilang, udah, bikin aja lah restoran sendiri. Tapi sekarang dia malah masuk jurusan sastra. Dia mau jadi penerjemah. Itu bukan keinginannya. Tahu kenapa? Itu karena tuntutan keluarganya. Dia anak pertama. Kesempatan SBMPTN waktu itu yang paling rendah ada di sastra katanya. Kayaknya gue bisa deh masuk ini. Jadi gue ngambil aja sastra Jerman. Dan ternyata dia keterima di SBMPTN. Dia harus menjalani kehidupan anak pertama. Realita keluarga untuk menghidupi apa yang dia mau itu gak bisa. Dari memasak, dia ngerasa dia gak cukup dapat banyak sekali pre-order. Teman-teman, menurut aku ya, temanku ini cantik, tinggi. Bahkan kalau mau jadi pramugari, aku yakin dia keterima. Pilihan hidupnya, setidaknya bahkan sampai dia mungkin masuk dalam dunia memasak, dia selalu punya banyak sekali alternatif-alternatif lain untuk bisa hidup. Dia hanya berusaha untuk menghidupi keluarganya saat ini fokusnya. Dia bilang gini, yang penting dapat kerja, yang penting keluarga gue makan. Mikirin gue mah nanti-nanti aja. Banyak hal yang harus dibenahi dulu di keluarga gue. Saat ada orang yang suka sama dia, kamu tahu apa reaksinya pertama kali? Duh, gue nanti dulu deh ngomongin soal cinta-cintaan. Kayaknya masih gak pantas gue tuh.
Jatuh cinta tuh kayak pekerjaan yang terlalu jauh buat gue pikirin. Ini kerjaan juga belum bener-bener kelar, jabatan yang gue mau juga belum, banyak yang harus gue perbaikin. Ngomongin cinta mah ntar aja deh. Kalau dia suka sama gue silahkan, tapi gue gak bisa balas apa-apa. Temen mah temen aja, tapi cuma sebatas itu, gue gak bisa ngasih lebih. Dia menjadi orang yang sangat realistis. Hidup yang penuh dengan realita di sisinya tuh ngebuat dia jadi orang yang gak neko-neko. Perpaduan yang sangat pas untuk membuat orang dengan latar belakang dari perasaan makin gila seketika. Ya iyalah, jelas. Orang yang pakai perasaan sama orang yang pakai logika kalau disatuin, itu bisa jadi bumerang. Tapi kalau disatuin juga bisa jadi perpaduan yang pas. Orang dengan logika itu jauh lebih sederhana. Ada atau gak ada teori sebelumnya, dia tetap bisa mutusin keputusan kok, tanpa harus mikir panjang. Dan dia dengan lantang mengatakan pemikirannya. Menjalani pekerjaan yang bukan maunya, ya mau gimana lagi. Kalau mau bilang pasrah, ya mungkin udah takdirnya gitu, udah gak bisa diubah, udah gini jalannya. Jadi jalani aja sepenuh hati, jalani aja semampunya. Itu kata-kata banyak orang. Kondisi-kondisi orang yang seperti ini itu banyak, teman-teman. Aku bahkan merasa ada banyak sekali pendengarku yang merasakan hal ini. Nggak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Bersyukur banget aku ketemu podcast ini malam ini. Ternyata aku nggak sendiri ya. Ternyata aku nggak gila sendiri ya untuk bilang nggak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Aku kerja di pekerjaan yang gak aku suka. Aku coba beragam hal yang aku sendiri gak mampu lakuin itu sebenarnya. Ya demi apa? Ya keadaan. Iya, kamu gak sendiri. Ngomongin soal privilege, semua orang pasti punya privilege. Tapi ada jenis privilege yang orang itu gak bisa kita raih. Hanya segelintir orang yang mungkin bisa memahami privilege itu. Contohnya masuk dalam perusahaan seseorang tanpa harus tes, mungkin bisa dibilang lewat jalur dalam, tanpa kemampuan apa-apa, koneksi orang tuanya yang besar, atau keponakan para petinggi. Intinya dia punya cara untuk masuk ke dalam ranah yang kita cita-citakan, tanpa effort, tanpa harus bangun pagi-pagi sampai minum kopi, atau lapar-laparan karena gak keburu makan, belajar terus. Aku mendengar sendiri cerita seperti itu. Masuk dalam link perusahaan yang akhirnya ngebuat dia mudah sekali masuk kemanapun. Masukin aja CV-nya, besoknya juga keterima. Semudah itu ternyata. Gimana? Tertarik untuk jadi orang yang kayak gitu? Ada kalanya aku tertarik, tapi ada kalanya enggak. Bisa dibilang karena aku tahu kalau kita punya koneksi, kita pakai koneksi itu, gak ada yang bisa kita banggain. Aku tahu, bangga sih masuk perusahaan besar. Tapi buat orang-orang kaya, orang-orang yang wah, standar mereka udah bukan lagi soal perusahaan besar aja. Anak tante A masuk sini, kamu harus bisa ya masuk sini. Bahkan di universitas yang lebih dari anak si tante A. Standar mereka itu gak kayak kita. Masuk karena relasi itu bukan karena kemampuan. Satu-satunya yang bisa buktikan seberapa pantas kamu di posisi itu adalah sampai di mana kamu mampu bertahan dalam pekerjaan itu. Ada jenis orang yang masuk karena relasi, tapi dia mampu bertahan. Dia mampu buktikan. Bangga nggak? Bangga. Bangga karena dia bertahan. Tapi ada juga orang yang masuk karena relasi, dia nggak bisa bertahan. Karena apa? Dia nggak punya kemampuan. Semua orang akan melihat tanggung jawabnya. Balik lagi, bukannya koneksi mempermudah. Kalau mereka dipecat kan masih banyak perusahaan yang mau nerima. Jangankan nerima, mereka bahkan bisa jadi yang punya banyak anak cabang perusahaan lain. Mereka gak usah khawatir soal perut. Makan apa ya besok? Bisa gak ya makan di restoran ini suatu saat nanti? Menunya mahal ya? Aku kayaknya pesen es teh manis aja deh. Aku mau sticknya, tapi lagi ditraktir. Gak enak kalau aku minta yang lebih dari ini. Ya udah deh, gak apa-apa menu yang sederhana aja. Aku pernah ngerasain semua itu. Pada suatu waktu ketika aku melihat snapgram temanku, ada sebuah restoran yang sering kali banyak orang memvideokan saat chefnya memperagakan teknik tertentu
Sepertinya sedang menguleni adonan. Restoran itu seringkali aku lihat dan herannya aku gak pernah nanya sama teman-temanku yang snapgramin itu, ini di mana ya? Lalu juga ada snapgram yang biasanya kue seperti bergambar anjing gitu ya. Lucu banget. Herannya juga aku gak pernah nanya di mana tempat itu. Aku selalu ingin membalas cerita mereka, selalu ingin bertanya, ini di restoran apa ya? Ingin tahu rasanya. Tapi aku urungkan untuk bertanya karena aku pikir mungkin harganya gak masuk di aku. Teman-temanku yang kesana biasanya orang-orang yang elit, yang bisa dikatakan berduit banget lah. Di tahun-tahun sebelumnya, aku gak pernah makan-makan keluarga. Kalau kami satu persatu anggota keluarga ulang tahun, biasanya ya cuman dirayain happy birthday, terus pakai bolu kecil, selesai gitu ya. Tapi di tahun ini, sejak aku udah punya, di beberapa tahun sebelumnya lebih tepatnya, sejak aku sudah punya penghasilan, aku biasakan untuk setiap ada anggota keluarga yang ulang tahun, kita makan-makan keluarga, atau bahkan makan-makan satu tempat ibadah, atau makan-makan kecil satu golongan, entah golongan organisasiku atau apapun itu. Aku biasakan untuk kasih kado juga ke orang-orang terdekatku itu, aku berikan sebisaku. Di tahun-tahun sebelumnya aku gak bisa, teman-teman. Aku gak punya cukup uang untuk ngelakuin itu. Melihat kesusahan demi kesusahan yang pernah aku alami, aku tahu hidupku gak mudah. Aku tahu banyak persoalan yang gak bisa aku selesaikan sendiri. Dari situ, aku sadar betul bahwa gak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Tahu gak apa yang kebayang saat aku bilang gak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau? Aku selalu kebayang saat aku ada di suatu apartemen. Bangun pagi secara efektif, meditasi, olahraga, baca buku, kemudian siapin sarapan sendiri. Aku gak perlu ngerasain keributan-keributan. Aku berangkat kerja dengan tenang, lalu kembali di malam harinya. Dan suatu waktu aku akan mencium kening suamiku sepulang kerja, menceritakan padanya apa yang terjadi pada keresahanku hari itu. Singkatnya, aku bermimpi menjadi seseorang yang biasa. Orang biasa yang standar di kota-kota besar. Tapi itu mimpiku. Aku hanya ingin bahagia dengan cara yang sederhana. Dengan orang-orang di sekitarku, aku gak perlu menjadi orang yang sangat besar. Aku gak perlu jadi orang yang sangat terkenal, yang mungkin akan mengganggu aku kemanapun. Misalnya minta-minta foto atau apapun itu. No. Aku hanya ingin hidup seperti itu. Sesederhana gak ada utang. Dikelilingi orang-orang yang aku sayang. Bisa bangun di pagi hari dengan hal yang aku mau. Aku tahu ini kelihatannya sederhana, tapi gak sederhana sebenarnya. Makanya aku bilang, gak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Sebab sampai sekarang, aku belum bisa hidup dan juga mewujudkan apa yang aku mau. Terus, kata-kata motivator itu bohong dong. Kerjalah sesuai passion kita. Enggak, mereka gak bohong, teman-teman. Tapi sayangnya bekerja sesuai passion gak untuk semua orang. Gak semua orang bisa di posisi itu. Dari kisah ini, aku ingin teman-teman memahami bahwa kalian yang merasakan gak sendiri. Kalau kalian ngerasa di dunia ini gak adil, iya, gak adil. Aku pernah bilang, dunia emang gak adil, makanya ada akhirat. Tuhan yang berikan keadilan seadil-adilnya di situ untuk kita. Kita emang gak bisa hidup seperti apa yang kita mau 100%, sepenuhnya. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menghidupi setidaknya satu hari dalam kehidupan kita. Dan di hari-hari berikutnya, kita gunakan ucapan syukur. Kita sadar kalau kita gak bisa menciptakan kehidupan yang kita mau sepenuhnya. Makanya, karena kesadaran itu, seenggaknya, sedikit aja, sedikit untuk mengucapkan rasa syukur setiap hari. Dengan mengucapkan rasa syukur, kita berusaha untuk menerima. Dan aku berharap teman-teman menerima kondisi yang sekarang. Terima gak terima, kamu gak sendiri kok. Gak semua orang bisa hidup seperti apa yang dia mau. Aku juga gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Jadi jangan merasa kecil ya. Tetap merasa hidup. Tetap bersyukur. Salam sayang. Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.